Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Dulestari dengan NIM F1S1221198 dari kelas R05. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Perancangan Sistem Enterprise Learning Journal dari materi pertemuan 9 dan video YouTube yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kami mempelajari tentang The Open Group Architecture Framework atau TOGAF yang berfungsi sebagai panduan dalam merancang arsitektur enterprise di dalam organisasi. Melalui framework ini, TOGAF membantu perusahaan untuk menyelaraskan seluruh elemen internal mereka melalui mulai dari proses bisnis hingga infrastruktur teknologi dengan cara yang terstruktur dan komprehensif. Materi yang disampaikan pada pertemuan 9 dan video YouTube menguraikan konsep-konsep utama TOGAF. Poin-poin penting yang dipelajarinya yaitu yang pertama, ada 4 domain arsitektur TOGAF. TOGAF sendiri mencakup 4 elemen penting yang membentuk arsitektur enterprise, yaitu yang pertama, ada arsitektur bisnis, yaitu struktur organisasi dan proses bisnis. Yang kedua yaitu ada arsitektur data, mengelola data yang diperlukan oleh organisasi. Yang ketiga ada arsitektur aplikasi, yang ini berfokus pada software atau aplikasi yang akan digunakan. Yang keempat ada arsitektur teknologi, yaitu infrastruktur yang mendukung aplikasi dan data. Kedua ada arsitektur development method atau ADM. ADM adalah metode utama dalam TOGAF untuk merancang arsitektur organisasi secara bertahap. ADM membantu dalam menemukan kebutuhan organisasi dan menerapkannya melalui tahapan yang struktur. Tahapan tersebut yaitu mencakup mulai dari visi arsitektur, perencanaan, hingga implementasi. Yang ketiga yaitu ada requirement management. Ini adalah proses penting untuk mengidentifikasi, menyimpan, dan mengelola kebutuhan arsitektur sehingga setiap bagian dari organisasi mengikuti tujuan strategis yang sama. Yang keempat ada pentingnya arsitektur terintegrasi. Melalui contoh analogi rumah dalam video, kami mempelajari bagaimana arsitektur enterprise membantu organisasi untuk menghindari redundansi, mempercepat proses, dan membuat aset lebih mudah dikelola serta diakses sehingga lebih efisien. Yang kelima yaitu ada alat dan framework TOGAF. Ada beberapa tools yang mendukung TOGAF seperti Enterprise Architect dan Abasos membantu organisasi menggambarkan dan mengelola arsitektur mereka secara menyeluruh sesuai dengan standar. Terakhir, kesimpulan, TOGAF sendiri memberikan fondasi yang kuat bagi organisasi dalam menyusun arsitektur yang terintegrasi. Dengan pendekatan ADM dan keempat domain arsitektur, TOGAF memungkinkan perusahaan untuk menyelaraskan semua elemen penting agar lebih efisien dan responsif terhadap perubahan. Hal ini menjadikan TOGAF sebagai framework yang esensial untuk membantu perusahaan demi mencapai suatu tujuan strategis yang mereka inginkan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi yang telah pada materi pertemuan 9 dan dari video YouTube yang telah diberikan sebelumnya. Jika ada salah pengucapan atau kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.